Pendeta muda hampiri Koh Denditan. Ingin bersahadat karena tidak yakin kalau Yesus adalah Tuhan. Jadi nama saya Rudi Hartono sekali lagi. Latar belakang saya dari gereja Advent Masih hari ke-7. Advent? Iya. Di Jakarta? Jakarta. Saya sebenarnya dari Pekanbaru. Bukan, gereja Adventnya yang Jakarta yang di mana? Kalau di sini saya belum terdaftar. Oh. Saya dari Narogong. Oh, Narogong. Sudah lama di Jakarta? Saya udah hampir 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun, ya. Nah, terus memutuskan untuk memeluk agama Islam tuh kenapa? Ada yang paksa atau gimana? Latar belakang saya sebenarnya saya sudah tamat sekolah filsafat teologi dan saya sudah melayani beberapa gereja di gereja Advent. Saya bukan tipe orang yang bisa diam dan membiarkan sesuatu hal yang kurang pas menurut saya. Loh, berarti lu lulusan STT? Saya dari sekolah Advent. Saya udah sekolah Advent dan sudah melayani walaupun saya belum ditetapkan jadi pendeta tetap. Berarti istilahnya levelnya sudah level pendeta berarti? Iya Pak, sudah tamat. Pendeta muda atau pendeta muda? Pendeta muda. Sudah melayani? Sudah melayani. Berarti sudah khotbah depan mimbar? Sudah banyak. Wow. Saya juga misionaris Pak. Oh, misionaris juga? Iya, misionaris dulu. Saya dari misionaris lalu menjadi pendeta. Oh gitu? Iya Pak. Ke daerah-daerah gitu? Ke daerah, dulu saya di Aceh Tenggara. Di mana? Di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara? Iya. Oh, baru ketahuan nih, Aceh Tenggara. Benar. Mas Rudi sudah menikah belum? Saya masih lajang Pak. Masih lajang? Iya. Oh, berapa tahun Mas jadi misionaris? Biasanya kita 1 tahun Pak. Tapi ya kita tetap membawa karakter misionaris kemanapun. Dulu sekolahnya di sekolah teologi Advent? Sekolah teologi Advent. Yang di mana? Yang di Siantar. Oh Siantar. Iya Pak. Oke, oh Siantar. Surya Nusantara. Selama berapa lama? Surya Nusantara. Universitas Surya Nusantara. Surya Nusantara itu iya. punya Advent. Iya. Terus belajar di situ berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun khusus teologi atau campur? Sebenarnya teologi, tapi karena ya untuk mengembangkan apanya kan jadi dibikin filsafat teologi. Ada filsafatnya juga. Iya. Ada psikologi juga? Belum. Oh belum. Ada sih dalam SKS-nya cuma ya hanya sedikit. Mata kuliah. Mata kuliahnya iya. ada. Oke. Nah terus dulu sudah bertugas di mana saja? Ya, saya pernah kalau misionaris di Aceh Tenggara. Aceh? Iya. Terus? Kalau pendeta itu saya pernah masih sebentar sih memang. Oke, nggak apa-apa. Saya pernah yang penting pernah di belakang mimbar gitu lah. Singkawang, saya pernah di Singkawang Pontianak? Iya. Oh. Saya pernah di salah satu gereja Jakarta di Kayu Putih. Kayu Putih, Jakarta. Dan Narogong. Oke. Dan Narogong juga di Garut, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Iya. Berapa lama sudah melayani di gereja? Ya itu masih hitungan bulanan per gereja. Bulanan. Belum yang ini. Mohon maaf ya, saya mau nanya ya. Dulu waktu di Aceh Tenggara, berapa orang dimurtadkan? Kalau keberatan nggak apa-apa, nggak usah. Kebetulan di sana itu mereka nggak menyatu. Apanya? Antara Kristen dan Islam. Terus? Jadi ketika saya ngumpulin anak-anak itu mereka langsung bubar. Oh kamu Batak, kamu Kristen gitu. Jadi saya nggak sempat menjangkau Islam. Oke. Iya. Langsung gitu pecah gitu. Oke. Jadi orang Islam di sana masih kuat berarti ya? Masih. Di tempat lain belum pernah? Di tempat lain saya lebih kepada orang-orang muda Kristen yang kurang pendirian, yang hidupnya kurang terarah. Kita lebih fokus ke sana untuk itu Pak. Sebenarnya Advent ini dulu memiliki banyak macam-macam teologi. Ada yang tidak percaya Trinitas, ada yang hanya percaya duinitas. Nah ini kemudian berkembang. Ya, pada akhirnya mereka menyatu memilih Trinitas. Jadi artinya menurut apa yang saya pelajari, sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Bukan Allah, bukan Bapa maksudnya. Bukan Bapa. Oke. Mungkin dia memiliki divinity dalam bahasa Inggris atau keilahian. Ya, kuasa yang lebih saya pikir karena di Al-Qur'an juga dia menciptakan burung kan. Oke. Ada yang spesial. Mujizat lah. Mujizat. Tapi mujizat bukan sifat ilahi. Dekat. Oh, maaf. Ya. Salah penyebutan, Pak. Ya. Kalau sifat ilahi berarti sudah punya sifat galannya. Iya, maaf. Jadi
Ya itu artinya dia yang spesial. Oke. Ya. Dan kita kan pasti teringat dengan tokohnya yaitu Ellen G. White. Ya. Advent sendiri itu kan malah tradisinya kan malah bersandar kepada perjanjian lama. Nggak makan babi, menguduskan hari Sabat. Bukan, mereka keduanya. Keduanya maksudnya? Dalam hal diet misalnya atau dalam ibadah gitu? Jadi perjanjian lama itu menjadi pedoman. Pedoman pertama itu perjanjian baru. Kemudian perjanjian lama pedoman kedua. Oke. Jadi mereka mengharmoniskan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Oh berarti ini juga dong. Berarti bukan pengikut Paulus sejati kalau begitu? Kan Paulus sejati, Paulus kan bilangnya kan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Efesus 2:15. Berarti Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Orang Advent tetap melaksanakan hukum Taurat berarti kan? Jadi hukum Taurat itu terbagi-bagi, banyak macam. Saya kurang ingat, ada namanya hukum moral, itu yang 10 hukum. Nah ini berbeda, ini yang dipegang oleh orang Advent. Berbeda dengan ya ada hukum sivil, itu termasuk Torah Pak. Kalau kita berdosa, perempuan berzina maka dilempari, dirajam. Kemudian pengorbanan upacara, Taurah upacara, dan itulah sivil upacara, dan saya lupa lagi kesehatan, Taurah masalah kesehatan. Kita ini adalah bait Allah, jadi semestinya kita jaga kebersihannya. Ya begitulah, dan ya mungkin sebagian mereka ada yang percaya bahwa itu hanya untuk kebaikan tubuh kita kan, namanya kita manusia harus sehat. Ada yang bilang juga itu juga jalan ke surga, tapi saya nggak percaya itu. Oke. Ya enggak, tapi maksudnya kan Paulus mengatakan bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka dia membatalkan hukum Taurat, makanya kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Ya kata Paulus nih. Jadi ada perbedaan akar kata. Taurat, pokoknya itu ada perbedaan lah, jadi agak kompleks. Ya kalau di Taurat kan ada sunat. Paulus bilang tidak perlu sunat, cukup sunat hati. Gitu kan? Itu kan? Tadi pembagian itu termasuk upacara sunat. Jadi ada pembagiannya gitu. Ya, jadi ada hukum yang dianggap sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, makanya orang Kristen tidak perlu sunat. Jadi kenapa mereka tidak menghapus moral, itu karakter Tuhan, itu ada di tabut perjanjian. Makanya mereka tidak akan buang itu. Tapi untuk yang lain, hukum yang harus dilakukan seperti bangsa Israel kan itu kan tidak perlu dilakukan lagi. Tidak perlu. Nah itu kan. Tapi Advent kan masih melakukan. Yang tadi saya bilang, contoh tubuhmu adalah bait Allah. Iya. Jadi kemudian medis juga mengatakan bahwa babi itu kotor. Semua yang haram itu kotor. Dalam bahasa bahasa Ibraninya atau bahasa Inggrisnya itu lebih dekat kepada kotor. Itu kotor, bukan dibilang haram, nggak ada haram, tapi kotor. Jadi Tuhan tidak ingin makan kita manusia makan yang kotor gitulah Pak. Judulnya Advent tidak makan babi kan gitu. Tidak. Ya. Judulnya Advent menguduskan hari Sabat kan. Nah itu dia. Jadi yang saya dulu pernah baca juga bahwa Advent sebenarnya ingin kembali kepada hukum Taurat, tetapi tertahan dengan trinitasnya gitu kan. Tertahan ini dalam arti ada tekanan juga dari luar, atau mungkin tadi Mas Rudi bilang ada perpecahan di dalam Advent sendiri, yang mana akhirnya tetap mengikuti trinitas. Jadi mereka diam-diam. Diam-diam. Saya dengar itu. Jadi ya namanya kan gereja, ya maaf ya saya takut nanti jadi rusuh. Enggak. Saya bukan mau bikin rusuh, jadi yang saya pelajari waktu saya kuliah, dari semua jumlah perbedaan itu mereka menjatuhkan dengan cara memilih vote. Jadi mereka terpilih lah Trinitas. Oh pakai voting? Karena yang paling banyak. Oh iya, maksudnya di dalam lembaga Advent sendiri mereka dulunya sampai mengadakan voting. Karena mau Trinitas atau tidak gitu ya? Itu yang saya pelajari di kampus. Iya Pak. Nah akhirnya Mas Rudi memutuskan untuk masuk Islam ini kan berarti kan sekarang menolak Trinitas. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit menolaknya di bagian mana gitu? Jadi saya pernah baca di tulisan Ellen G. White sendiri. Permulaan penciptaan. Pada mulanya. Maksudnya Yesus adalah permulaan ciptaan yang pertama gitu. Ya. Saya pernah baca. Teman saya yang nunjukin. Jadi ya
Tapi kan nanti ada bilang ada Yohanes 8:58 sebelum Abraham ada aku ada gitu katanya. Iya, karena mereka menganggap Yesus itu adalah malaikat Mikael. Yang sebenarnya kan malaikat. Dimuliakan gitu. Dimuliakan. Ya. Iya. Mungkin dia keluar dari Tuhan. Maksudnya diciptakan Tuhan, tapi spesial atau mungkin ciptaan pertama. Oke. Dan dia dekat dengan Tuhan. Berarti sama dengan kalangan Unitarianisme ya? Mungkin itu, Pak. Ya, Unitarianisme kan juga menganggap Yesus hanya ciptaan. Ada saatnya Yesus pernah tidak ada gitu katanya. Ya kan? Iya. Pernah tidak ada ya. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Berarti akhirnya Mas Rudi menolak trinitasnya itu karena tadi Mas Rudi bilang bahwa Yesus ini spesial. Lahir dari seorang perawan, diberikan mujizat yang luar biasa. Tetapi, dan akan hadir pada akhir zaman. Dan akan hadir di akhir zaman. Orang Islam kita juga percaya. Justru itu saya belajar dari situ, Pak. Iya. Jadi saya sudah baca sebagian. Dan saya lebih setuju dengan itu. Ya walaupun begitu, tidak semua kalangan di Islam mengikuti yang mengatakan bahwa Nabi Isa nanti akan datang lagi. Mereka mengatakan bahwa mematahkan salib, membunuh babi itu adalah upaya-upaya. Maaf ya kalau saya salah tadi. Maksudnya mengenai itu kalau ada perbedaannya. Enggak, di dalam Islam sebagian besar Pak, percaya bahwa Nabi Isa nanti akan datang lagi. Sebagian besar, tapi ada sebagian kecil yang menolak. Ya. Tetapi mau menolak mau menerima tidak ada di antara kita yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu persamaannya. Benar, gitu, Pak. Saya setuju. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca Bible sendiri kan Yesus sendiri juga dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iya, Pak. Dia malah mengakunya nabi kan. Orang lain menyebut dia nabi, dia mengaku dirinya juga nabi. Iya. Cuman kan itu yang ditinggikan oleh kalangan Kristen pengikut Trinitarianisme sehingga Yesus menjadi sosok ilahi gitu ya. Dengan menyebut mereka katakan bahwa Yesus itu malaikat Mikael, malaikat. Sudah turun berarti derajat. Malaikat. Ya. Sudah tidak setara dengan Bapa ya. Iya. Dan dengan ini saya Rudi Hartono Lumban Gaul. Agama saya sebelumnya Kristen Adventis. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Rudi sudah muslim sekarang. Saya boleh peluk? Mudah-mudahan istiqomah. Makasih, Pak. Ya, mudah-mudahan istiqomah.